Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Tahukah kamu siapa sahabat Nabi yang masuk Islam di awal dakwahnya Rasulullah? Ia adalah seorang pedagang, sukses, saudagar kaya, raya, dan dermawan serta taat dalam menjalani Islam. Ya, ia adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tinggal di kota Madinah. Nah, Abdurrahman bin Auf suatu ketika pernah mendatangi majelis ilmu Rasulullah. Pada majelis ilmu Rasulullah berkata, akan ada perbedaan waktu hisab antara orang kaya dan orang miskin. Kelak, orang kaya akan lama dihisab dibandingkan orang miskin, dan aku Rasulullah akan berada di barisan orang-orang miskin. Ketika mendengar perkataan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf pun menjadi resah karena Abdurrahman bin Auf ini adalah saudagar yang kaya raya, yang hartanya banyak sekali, dan juga pedagang yang sukses. Abdurrahman bin Auf pun resah, bagaimana caranya aku bisa menjadi orang yang miskin dan berada di barisan orang-orang miskin bersama Rasulullah ketika di yaumul hisab pada hari kiamat nantinya. Lalu Abdurrahman bin Auf pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku miskin dan termasuk ke barisan orang miskin bersama Rasulullah. Masya Allah ya, seorang Abdurrahman bin Auf yang mendapatkan nikmat dari Allah, kaya raya, hidup enak, tapi minta miskin. Dia memikirkan bagaimana nanti hidup dia di akhirat nanti dan bisa senantiasa bersama Rasulullah. Masya Allah. Nah, tidak hanya berdoa saja, ternyata Abdurrahman bin Auf juga berikhtiar, berusaha bagaimana dia bisa menjadi seorang yang miskin. Lalu Abdurrahman bin Auf membagikan hartanya kepada tentara-tentara perang Tabuk pada saat itu. Masing-masing kepala mendapatkan kepingan-kepingan emas. Tidak habis hartanya dibagi-bagikan pada para tentara perang. Kebayang ya berapa banyak para tentara perang pada saat itu. Lalu dia memberikan lagi hartanya, menyedekahkan lagi hartanya kepada veteran-veteran perang Badar. Nah, ternyata ketika dia sudah menyedekahkan, membagikan hartanya kepada para tentara perang, hartanya malah semakin bertambah. Auf pun menjadi semakin resah. Mau gimana nih ya? Kok hartanya malah makin bertambah? Nah, pada saat itu para tentara perang Tabuk itu pergi berperang, meninggalkan kebun-kebun kurma. Ketika balik dari perang Tabuk, ternyata kurma-kurma mereka sudah membusuk. Kenapa bisa membusuk? Karena ditinggal dan tidak dirawat. Nah, Abdurrahman bin Auf pun mendengar berita tersebut. Abdurrahman bin Auf pun berinisiatif. Ia bilang kepada para pemilik kurma, aku akan membeli kurma-kurma busuk kalian dengan harga normal. Nah, kalau zaman sekarang mana ada ya yang mau beli kurma busuk dengan harga yang normal. Nah, Abdurrahman bin Auf pun membeli semua kurma-kurma busuk, dan akhirnya Abdurrahman bin Auf pun jatuh miskin karena hartanya habis untuk membeli kurma busuk. Jadi niat awal Abdurrahman bin Auf ini adalah ingin menjadi miskin agar hartanya cepat dihisab di yaumul akhir dan berada di barisan bersama Rasulullah. Nah, suatu ketika tidak lama ia menjadi miskin. Datanglah saudagar kaya dari kota Yaman menemui Abdurrahman bin Auf dan berkata, aku akan membeli kurma-kurma busukmu dengan harga yang berkali-kali lipat. Terkejut Abdurrahman bin Auf. Untuk apa kurma busuk tersebut? Pada zaman itu di kota Yaman telah terjadi wabah penyakit. Nah, wabah penyakit itu obatnya adalah kurma busuk. Masya Allah ya, Allah mempunyai rencana yang tidak terduga-duga. Dan Abdurrahman bin Auf pun tidak lama menjadi miskin dan kembali kaya. Masya Allah, dia membeli kurma busuk untuk supaya dia menjadi miskin, tapi Allah malah ganti Abdurrahman bin Auf dengan harta yang lebih banyak berkali-kali lipat lagi. Nah, Abdurrahman bin Auf meninggal pada umur 75 tahun di kota Madinah, dan beliau meninggal dalam keadaan kaya raya. Nah, insya Allah Abdurrahman bin Auf masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah,
Hikmah dari cerita Abdurrahman bin Auf ini adalah pertama, ikhlas ketika memberikan atau berinfak kepada seseorang. Niatnya adalah pertama ingin menjadi miskin agar bisa cepat dihisap hartanya dan masuk ke dalam barisan bersama Rasulullah. Insya Allah, semoga kita bisa belajar dari Abdurrahman bin Auf untuk senantiasa menyedekahkan harta kita dengan ikhlas dan tidak sangka-sangka Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.